Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Aplikasi Event Organizer. Next. Anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, antaranya Arma Virginiawan, Revaldi Albert, Rivaldo Juliano, dan Vincent Ang. Next. Tujuan penelitian ini kami buat untuk membuat bisnis kelola acara atau event organizer menggunakan aplikasi startup berbasis Android. Yang kedua, mempermudah pelanggan berkomunikasi dengan event organizer yang terpercaya dan sesuai keinginan. Yang ketiga, mendukung pelayanan yang tercapai baik dan cepat kepada pelanggan kreatif event organizer karena semua dapat dilakukan dalam genggaman. Next. Latar belakang masalah. Kesulitan masyarakat mencari dan membentuk I.O. yang dapat dipercaya serta mampu menyelenggarakan acara pelanggan dengan sukses. Bahkan bukan hanya sukses, sebuah I.O. dituntut harus membuat pelanggan merasa puas dengan cara yang dikerjakan oleh I.O. tersebut. Untuk menjawab tantangan yang ada, kami berupaya merancang aplikasi yang mampu membantu pelanggan untuk mendapatkan I.O. terpercaya. Next akan dilanjutkan oleh Rivaldo. Prototype aplikasi kelola acara. Creo atau Creative Event Organizer adalah sebuah startup berbasis aplikasi Android yang dibuat dengan tujuan memudah masyarakat dalam membuat, mencari, dan menentukan pengelola atau I.O. yang mereka sukai. Di sini ada prototype pendaftaran, login, menu utama, akun, detail vendor, pengajuan project, daftar paket, detail paket, formulir pengajuan project berhasil, daftar booking, detail booking tunggu konfirmasi, detail booking terkonfirmasi, dan pembayaran. Next. Bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas merupakan model bisnis Canvas adalah penggambaran dasar bagaimana suatu bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. BMC memiliki 9 poin tetap, yaitu yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan sebuah nilai jual suatu produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Yang kedua, customer segment. Perusahaan harus menentukan target customer yang ingin dituju atau dapat juga biasa disebut segmentasi konsumen. Customer digolongkan berdasarkan kemampuan, kebiasaan, dan kebutuhan. Yang ketiga, customer relationship. Hal ini mendeskripsikan tentang hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Pada bagian ini, bagaimana cara kita menjaga kepercayaan untuk membuat customer tetap menggunakan produk kita. Yang keempat, channel. Channel mendeskripsikan bagaimana cara sebuah produk bisa sampai hingga pelanggan. Kemudian yang kelima, key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis yang Anda jalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Yang keenam ada key resource. Key resource merupakan komponen yang berisi apa-apa saja yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat bekerja. Tentunya resource yang dimiliki ini akan masuk ke dalam cost structure. Yang ketujuh ada key partner. Key partner adalah pihak-pihak eksternal yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan operasi dan resiko bisnis. Yang kedelapan, cost structure. Cost structure adalah daftar biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan ketika menjalankan bisnis modelnya. Yang terakhir, revenue stream.
Revenue stream adalah komponen yang berisi bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan uang. Next. Saya kembalikan kepada Albert. Oke, langsung ke saya aja ya. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram, use case diagram merupakan teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah aplikasi. Use case bertujuan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan proses yang berjalan dalam sebuah sistem. Dalam Creo ini, aplikasi Creo ini, kita membagi dua use case, yaitu use case pengguna dan use case yang pertama use case pengguna dan use case vendor. Yang pertama saya akan jelaskan use case pengguna dulu. Di sini ada use case pengguna, di bawahnya itu di bawah gambar orang ada pengguna. Kita menamakan yang pertama action. Action yang pertama adalah melihat data diri. Tujuannya untuk pelanggan dapat melihat data diri dengan menggunakan aplikasi Android. Primary aktornya atau pemeran utamanya adalah pengguna atau customer atau pengguna aplikasi. Kondisi untuk melihat preconditionnya atau kondisi untuk melihat data diri ini yaitu adalah pelanggan harus login ke dalam aplikasi atau pelanggan telah login ke dalam aplikasi. Post conditionnya atau kondisi yang ada setelah kita melakukan action ini adalah kita dapat melihat data diri kita. Valid end condition tidak ada. Main flow atau basic path atau arah adalah pertama memilih icon akun, kedua sistem akan menampilkan informasi data diri pelanggan. Lalu ada use case memilih kategori vendor. Action-nya adalah memilih kategori vendor. Dia ada di yang kedua tuh ya, di bulatan kedua, memilih kategori vendor. Tujuannya untuk pelanggan dapat melihat dan memilih kategori vendor dengan menggunakan aplikasi Android. Aktornya yaitu pelanggan, kondisinya itu pelanggan telah berada di halaman utama. Basic path-nya adalah pelanggan memilih icon kategori yang tersedia pada halaman utama aplikasi atau beranda. Lalu ada action melihat detail vendor. Tujuannya pelanggan dapat melihat detail vendor dengan menggunakan aplikasi Android. Preconditionnya pelanggan telah memilih kategori vendor. Basic path atau main flow adalah main flow-nya adalah pelanggan memilih vendor, lalu melakukan sistem akan menampilkan detail vendor. Lalu pelanggan juga dapat melihat daftar paket. Tujuannya pelanggan dapat melihat daftar paket dengan menggunakan aplikasi Android. Preconditionnya pelanggan telah melihat detail vendor. Basic path-nya pelanggan memilih icon daftar paket vendor, lalu sistem akan menampilkan daftar paket. Lalu pelanggan harus memilih paket, dan keempat atau terakhir sistem akan menampilkan detail paket. Pengguna juga dapat mengajukan project. Tujuannya adalah pengguna dapat melakukan booking menggunakan aplikasi Android. Preconditionnya pelanggan telah memilih paket. Artinya pelanggan telah melakukan action use case yang ketiga atau action yang ketiga action yang sebelumnya. Lalu use case mengajukan project. Dibutuhkan action yang pertama sampai ke 6 tadi untuk melakukan pengajuan project. Tujuannya pelanggan dapat mengajukan project. Post conditionnya atau kondisi setelahnya adalah sistem mengirimkan form pengajuan ke vendor. Lalu sistem mengirimkan bukti pembayaran ke admin. Valid end condition atau kondisi gagalnya adalah vendor menolak project yang diajukan atau pelanggan tidak membayarkan DP. Lalu pelanggan bisa mengirim melakukan testimoni. Tujuannya adalah pelanggan dapat memberikan testimoni penilaian untuk vendor dengan menggunakan aplikasi Android. Preconditionnya, syarat awalnya adalah pelanggan telah selesai mengajukan project. Bukan syarat akhir. Kondisi akhirnya adalah sistem mengirimkan testimoni ke vendor. Lalu chatting, user juga bisa melakukan chatting di dalam aplikasi Creo. Tujuannya adalah pengguna dapat melakukan obrolan dengan vendor di aplikasi Android. Preconditionnya atau kondisi sebelumnya adalah pelanggan telah melihat detail vendor. Main flow-nya, pelanggan memilih icon chat, sistem menampilkan halaman chatting. Lalu setelah use case vendor, kita juga ada use case customer, kita ada juga use case vendor. Use case vendor terdapat beberapa action. Yang pertama mengolah project. Goals-nya adalah
vendor mengolah data project yang sudah dipilih dengan pelanggan pada CMS vendor. Preconditionnya, vendor mendapat informasi paket yang telah dipilih oleh pelanggan. Post conditionnya, sistem menampilkan rincian project yang dipilih pelanggan. Failed on conditionnya, vendor tidak mengkonfirmasi project yang dipilih kemungkinan project yang dipilih di hari tersebut sedang tidak tersedia atau full booking. Lalu ada use case kelola data vendor. Tujuannya vendor dapat mengelola data vendor dengan menggunakan CMS vendor. Lalu vendor juga bisa melakukan pengelolaan produk vendor. Produk vendor dapat berupa paket, promo, dan lain-lain. Tujuannya produk yang salah output atau input bisa dikelola oleh vendor itu sendiri. Lalu vendor bisa mengelola project. Tujuannya vendor mengelola data project yang sudah dipilih dengan yang dipilih oleh pelanggan pada CMS vendor. Preconditionnya vendor mendapatkan proses paket yang telah dipilih oleh pelanggan. Lalu ada lagi vendor dapat mengelola data pelanggan. Tujuannya vendor dapat memilih data lengkap pelanggan yang menggunakan CMS vendor. Preconditionnya vendor telah memilih daftar booking. Lalu use case mengelola booking. Vendor dapat mengelola permintaan booking dari pelanggan menggunakan CMS vendor. Use case diagram tersebut jadi fungsinya punya masing-masing antara si pengguna dan vendor yang saya jelaskan tadi. Next adalah diagram activity atau diagram aktivitas. Activity diagram menggambarkan workflow aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram activity ini bisa kita baca dari gambar yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama, pengguna melakukan registrasi, lalu login. Login akan mengirim data menuju sistem, melakukan pengecekan akses. Di sini ada condition. Jika login berhasil, maka ke menu utama. Jika gagal, maka ulang ke halaman login. Dari menu utama, sistem melempar output ke aplikasi yang dibuka oleh pelanggan atau pengguna menuju menu utama. Dari menu utama, pengguna seharusnya memilih jenis vendor atau IO atau pengelola acara yang mereka pilih. Sistem akan menampilkan data detail vendor. Lalu pengguna akan melihat detail vendor lebih lengkap. Dari detail vendor sini, pengguna bisa melakukan pengajuan paket custom atau hanya melihat daftar paket. Jika hanya melihat daftar paket, sistem akan menampilkan daftar paket yang ingin dilihat. Jika pengguna mengajukan custom, sistem akan melanjutkan ke halaman sesuaikan paket. Jika di daftar paket yang sudah tersedia pengguna sudah setuju, maka dia seharusnya memilih paket ya. Lalu dari sesuaikan paket ini, pengguna sama-sama diarahkan ke sistem untuk menampilkan form pengajuan atau approval atau proposal. Lalu pengguna mengisi pengajuan project, mengirim pengajuan project ke vendor melalui sistem. Dari sistem akan melanjutkan ke vendor. Lalu dari situ sistem akan menyimpan sebagai data booking. Jika sudah booking, pengguna seharusnya membayarkan DP atau down payment atau uang muka. Setelah pembayaran DP dibayarkan, sistem akan memproses pembayaran tersebut, yaitu proses menerima pembayaran. Lalu jalan ke Y atau Y, lalu mengirim pembayaran. Pengguna yang telah membayarkan down payment atau uang muka akan mendapatkan notifikasi. Lalu pengguna diminta untuk melakukan pelunasan pembayaran. Maksimal adalah H-7 sebelum sebelum hari acaranya. Jika pengguna tidak bayar, proyek akan gagal. Jika pengguna bayar, dia akan menerima notifikasi pelunasan dan proyek akan dijalankan oleh vendor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon maaf. Bila ada lebih, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,